Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kebetulan kami dari Subdit Masyarakat Hukum Adat, saya sebagai Kepala Seksi Wilayah Hukum Adat, Teli Dasaluti, saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang pernah kami lakukan selama mungkin 4 tahun terakhir ini di Subdit ini. Subdit ini baru ada tahun 2017. Kita lanjut. Di Indonesia sendiri yang tadi saya sampaikan kan kita memiliki lokasi, ya lanjut aja, kita memiliki lokasi di wilayah darat dan di wilayah laut, di mana pengelolaan di wilayah laut juga memiliki kearifan-kearifan lokal. Mungkin kita lihat juga dari program pemerintah, yaitu di mana pemerintah melakukan pelestarian budaya untuk kearifan lokal di Indonesia dengan memiliki visi dan misi yang sangat kuat gitu terkait dengan itu, di mana visi kita yang untuk periode sekarang dengan Bapak Presiden kita Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin merupakan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berlandaskan gotong royong. Beliau juga ada misi yang digambarkan dalam Nawacita, ya ada 9 Nawacita, di mana salah satunya adalah untuk kemajuan budaya. Jadi nomor 5 yaitu kemajuan budaya mencerminkan keberadaan bangsa. Nah, dalam pidatonya Pak Presiden juga disampaikan bahwa ada 5 hal yang akan dilakukan, yaitu untuk pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, juga transformasi ekonomi yang arahnya nanti dalam digambarkan dalam potongan RPJMN, yaitu adanya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selanjutnya mungkin kita akan juga melihat bagaimana kearifan lokal ini dilakukan juga dalam kebijakan-kebijakan atau diterapkan dalam kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, terutama di RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024 ini menjadi prioritas nasional. Jadi bukan hanya sekedar oke, kita jalankan sebagai bagian dari program, tapi ini menjadi prioritas nasional keempat yang tadi saya sampaikan, revolusi mental dan pembangunan. Programnya apa? Bagaimana program ini dapat meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan, ya, untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa. Jadi ini sangat penting, gitu. Bagaimana kita kemudian harus melakukan perlindungan terhadap hal-hal yang terkait dengan keberagaman kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, arah kebijakan dan strateginya mungkin dari 5 ini ada 3 yang kita bisa highlight, yaitu bagaimana revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, bagaimana kita melakukan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat, kemudian juga untuk perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 31 dan Junto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, di sana ada pasal 6 angka 2 mengenai pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Jadi di sana bahwa setiap kegiatan yang dilakukan khususnya perikanan justru memprioritaskan keberadaan masyarakat hukum adat di sana atau adanya kearifan lokal yang ada di sana, ya. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam Undang-Undang Kelautan Nomor 32 tahun 2014, di mana di pasal 70 ayat 4 mungkin ada 2 huruf, maaf. Jadi salah satunya adalah melestarikan nilai budaya dan luasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Dari tadi kearifan lokal apa sih? Ada tidak dasar hukum yang membuat definisi kearifan lokal? Jadi kita mungkin bisa sama-sama lihat ternyata sudah ada dalam peraturan di Indonesia ini mengenai apa itu kearifan lokal. Seperti tadi mungkin Pak Mail sudah menyampaikan mengenai karakteristik masyarakat ada 3 ya di pesisir tadi. Ini juga kearifan lokal ternyata dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 untuk Undang-Undang 1 tahun 2014 disampaikan mengenai definisi kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi masih dijalankan, masih dilaksanakan gitu. Jadi ini kalau sudah ada dasar hukumnya berarti perlindungannya akan sangat jelas, gitu, ya. Nah, di Indonesia sendiri konsep kearifan lokal mungkin kita bisa klasifikasikan dengan 4 tipe gitu, tapi bisa saja ini ada perkembangan karena mungkin yang kami definisikan baru 4 tipe ini. Jadi berpola konservasi, ya, kemudian berpola pengawasan, kemudian peralatan tangkap, otomatis peralatan tangkap tradisional gitu ya, kemudian juga upacara atau ritual atau tradisi yang dijalankan. Lanjut. Nah, sebenarnya kearifan lokal terjadi lebih besar dari ini.
lebih banyak lagi dari ini, dari Sabang sampai Merauke. Itu kearifan lokal dijalankan oleh setiap komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, baik di darat maupun di laut. Nah, kalau misalnya kami baru selama dari tahun 2016, ini baru ada beberapa hal yang kita bisa identifikasikan. Misalnya saya kasih contoh aja tipe kearifan lokal atau karakter kearifan lokal yang ada di Sabang. Yaitu kita mungkin sering dengar Panglima Laut. Panglima Laut adalah tipe salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi di wilayah Indonesia lainnya. Ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, gitu ya, kemudian juga Papua, NTT, NTB, Bali dan sebagainya, banyak mungkin kita bisa lihat. Mungkin kita bisa klasifikasikan di sini dari sebaran yang tadi, yaitu adanya konservasi. Seperti contohnya nih, ini namanya bisa macam-macam gitu. Tapi yang kita kenal agak umum adalah sasi. Nah, sasi ini biasanya banyak di wilayah timur ya digunakan itu istilahnya ini. Kemudian kera-kera juga ini biasanya dipakai di wilayah Papua, misalnya di fak-fak gitu. Kemudian ada wehai di saudara-saudara kita yang ada di Wakatobi, ada ombo juga dari Sulawesi Tenggara, mungkin tempat lain juga menggunakan istilah ini. Ngam di daerah Maluku, egek juga ada juga di wilayah Papua. Kemudian ada yang sifatnya ritual, ini mungkin paling sering kita dengar yang ritual ini yang kemudian sekarang bisa menjadi potensi gitu ya, potensi untuk wisata mungkin atau sekarang udah mulai diekspos, jadi ya mengenai misalnya di Jawa cukup banyak gitu ya upacara-upacara ritual ini, seperti misalnya namanya bisa macam-macam, ada yang namanya sedekah laut, roa segara, petik laut, muanglong, larung sesaji, dan masih banyak lagi. Dan sifatnya ritual atau sifatnya memberikan rasa syukur gitu dari kita terhadap pencipta gitu ya, mungkin bentuknya macam-macam tapi prinsipnya sama, jadi mengekspresikan rasa syukur gitu. Kemudian yang alat tangkap ini masih dua yang kami sebut, tapi saya yakin masih banyak yang lain gitu. Masih 4 tahun ini. Jadi di sini ada alat tangkap dengan sero atau pelem, ini biasanya di wilayah Sulawesi. Ada juga pengawasan tadi antara lain dengan Panglima Laut, ada awik-awik, juga ada lembaga yang juga tadi juga seperti pengawasan, misalnya ada kewang di Maluku misalnya, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut, ini hanya beberapa contoh ya. Selanjutnya adalah tadi saya coba menggambarkan gitu beberapa hal yang tadi saya sampaikan, beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, yaitu Panglima Laut misalnya. Nah, Panglima Laut ini dikenal di masyarakat nelayan Provinsi Aceh. Ya, tugasnya itu antara lain adalah melakukan misalnya pengawasan juga mengenai terkait dengan tata tertib penangkapan. Nah, ini seluruh Provinsi Aceh, jadi memang ada strukturnya ini sudah sangat kuat gitu ya, sudah diterapkan dan sudah lama dari zaman Kesultanan Aceh. Sampai sekarang masih kuat dan mereka membagi kewilayahan sesuai dengan lognya masing-masing, mereka sebutnya log. Jadi masih bertahan sampai sekarang, bahkan ini kalau nggak salah sudah ada perda lembaga adatnya, tapi bukan masyarakat adat ya, tapi lembaga adat. Nah, di mana mungkin ada pemimpinnya ini dari provinsi sampai dengan tingkat kabupaten gitu. Jadi nanti ada koordinatornya di provinsi. Kemudian Panglima Laut ini juga mengatur gitu kapan boleh tangkap, gitu. Kapan waktu mereka misalnya tidak boleh melaut gitu ya. Kemudian kalau ada sengketa antar kalangan nelayan atau mungkin antar log itu sendiri gitu, mereka juga akan berusaha untuk menyelesaikan secara permusyawaratan. Yang selanjutnya mungkin kita kenal yang hampir sama dengan ini adalah prosesnya ada perlindungan dan pengawasan juga, misalnya seperti awik-awik. Awik-awik ini biasa istilah ini digunakan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara khususnya Nusa Tenggara Barat ya. Nah, awik-awik ini juga di mana ada satu aturan atau norma yang diterapkan di masyarakat dalam sumber daya kelautan dan perikanan yang muncul sebagai respon atas kalau ada rusaknya lingkungan. Jadi kemudian ada kawasan yang kemudian dilindungi, dijaga. Nah, di situ biasanya karena ada pengaruh dari penangkapan yang ya tidak ramah lingkungan, bisa saja mungkin bukan dari masyarakat setempat, tapi mungkin dari masyarakat luar. Lanjut. Contoh kearifan lokal yang mungkin kita bisa lihat, ini yang agak banyak memang di wilayah timur adalah terkait dengan kawasan yang dilindungi yang disebut dengan sasi. Nah, ini banyak Maluku. Walaupun di Maluku sendiri istilahnya tidak hanya sasi, tapi sasi sendiri ini dapat diartikan sebagai dia biasanya menutup
satu kawasan atau melakukan temporary, jadi penutupan secara ada batas waktunya gitu. Tapi ada juga yang mungkin sanksinya menetap, tetap temporary. Seperti misalnya jenis tipe sanksi itu kalau di Sulawesi Tenggara sebutnya ombo, jadi bukan disebut sanksi. Atau kalau di Wakatobi sebutnya wehai. Ada lokasi yang mereka tutup, di mana memang lokasi tersebut itu biasanya kawasan ikan bertelur. Jadi model-model penangkapan dan model-model aturan adat seperti ini yang kita cari dan kita lindungi supaya tetap bisa dilaksanakan gitu. Jadi jangan sampai hilang gitu ya. Nah kemudian di wilayah Maluku tadi juga ada juga yang istilah lain, atau ada yang namanya yotut, ngam, atau tawer, atau juga hawer, masih yang lain lagi banyak lagi. Kemudian di Papua Barat yang saya sampaikan, mereka ada stasi laut, ada EG, stasi SEM, kera-kera. Nah ini ada contoh-contoh biota misalnya yang dilindungi, misalnya seperti kima gitu ya, seperti penyu gitu, seperti kalau lobster atau ini biasanya ada waktunya gitu ya untuk di ditangkap, kapan waktu tangkap. Kemudian kalau misalnya kalau sasi contoh di Harupu gitu ya, dia tuh ada sasi lompa, jadi dia ada waktu tertentu mereka sama-sama melakukan panen. Ada juga misalnya di Sulawesi Utara disebut dengan manei. Manei itu juga waktu surut sehingga orang bisa sama-sama ambil ikan ke laut. Jadi menarik dan memang beragam, tapi pada prinsipnya mungkin hampir-hampir mirip gitu ya. Penyebutannya saja yang berbeda. Kita lanjut dengan karakter kearifan lokal yang berikutnya, yaitu untuk alat tangkap. Jadi ini seperti ini sero, mungkin di sini banyak bapak-bapak juga dari Sulawesi Tenggara khususnya gitu, Sulawesi Tengah gitu, yang menggunakan alat tangkap ini. Jadi sero ini ya kalau kita ikut kearifan lokalnya masih ramah lingkungan karena dia masih menggunakan alat-alat yang sifatnya natural. Jadi misalnya pakai bambu gitu ya, atau yang disusun-susun seperti pola yang ada di bawah ini. Nah, ada di gambar di bawah ini bentuknya seperti itu. Jadi memang seperti untuk tangkap ikan gitu. Kalau misalnya orang di Sumatera mungkin ada agak lebih kecil namanya bubu gitu. Nah, kalau ini sero agak besar memang. Jadi diletakkan tidak jauh dari pesisir, ya, tidak jauh dari pantai. Kalau pasang sero ini pun harus tidak boleh sembarangan pasang gitu. Jadi harus ada izin juga dari pemimpin adat. Kalau misalnya itu masyarakat adat ya biasanya juga ada doa dulu gitu untuk pemasangan sero atau pada saat panen juga gitu. Memang ada sero yang sifatnya juga memang milik pribadi, tapi tetap saja pemasangan sero mereka akan minta izin dari pemimpin adatnya. Lanjut untuk tipe yang berikutnya, mungkin saya nggak terlalu banyak yang saya sampaikan juga karena sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Mel, dan ini agak related sebenarnya gitu. Jadi memang untuk kearifan lokal yang satu lagi yang paling sering dan ini hampir menjamur ya di setiap kabupaten yang kemudian semua mencari kearifan lokal yang bersifat upacara. Ya, biasanya kan karena dilakukan secara massal. Tapi ya kadang-kadang memang kita juga harus menjaga ini ya, kadang-kadang jadinya bukan lagi untuk mengangkat hal ini, kadang-kadang jadinya eksploitasi. Nah, makanya kalau perlu kita juga harus lihat penerapan ini sebenarnya tidak keluar dari jalurnya. Boleh menjadi destinasi, boleh menjadi yang sifatnya ekspos, promosi, tapi juga jangan sampai kemudian ini jadi malah merusak gitu. Maksudnya ya mungkin setelah ini mungkin ada upacara-upacara ini kan meninggalkan sampah, ya bagaimana cara sampahnya juga dikelola dengan baik gitu. Jadi kalau upacara seperti ini biasanya dari Sabang sampai Merauke ada gitu, dan rata-rata memang yang paling besar seringnya di laut. Di darat juga banyak, tapi konteks kita karena pesisir jadi kebanyakan dilakukan di laut. Kemudian untuk syukuran laut ini memang tadi untuk mensyukuri hasil laut dan sekaligus momen untuk memohon kelimpahan hasil laut. Jadi untuk berdoa supaya hasil laut yang berikutnya ini akan lebih baik, kemudian dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, terus kemudian bagaimana alamnya punya potensi yang bisa menopang kehidupan masyarakat setempat. Mudah-mudahan ini bisa mewakili jawaban-jawaban pertanyaan yang disampaikan. Jadi kalau misalnya mengenai dari dunia pendidikan tadi, itu usul yang sangat baik gitu ya sebenarnya. Cuma memang kan terkait itu biasanya kami memberikan semacam kita diskusi bareng Pemda, atau misalnya kita juga melakukan diskusi supaya ini tetap dijalankan. Pada saat kita ke lokasi, kita juga melihat apakah ini masih proses kearifan lokal ini juga ditularkan ke generasi-generasi muda gitu. Yang di luar itu sebenarnya dulu kita pernah KKP ya, jadi pernah ada kerjasama sebenarnya waktu sama Dikbud.
di mana kearifan lokal di wilayah pesisir waktu itu seingat saya di semua lokasi di Indonesia itu kerjasama dengan Dikbud terkait dengan muatan lokal. Jadi di mana muatan lokal ini ya intinya adalah memancing atau misalnya memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ini dalam dunia pendidikan di sekolah gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah di SMA. Jadi nggak selalu selama ini kan sepertinya kalau anak nelayan kira-kira nggak pengen jadi nelayan, pengennya jadi dokter, jadi insinyur. Apakah salah? Enggak salah. Tapi bukan berarti juga bahwa merasa bahwa nelayan berarti nanti saya hidupnya susah. Nah, seperti itu harusnya pola-pola seperti itu tidak ada lagi gitu. Jadi harusnya dia sebagai anak nelayan, dia merasa bangga dan dia meneruskan apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin masih tradisional, nanti mungkin dia akan lebih baik dengan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya menurut saya ini usul yang bagus dan nanti mungkin mudah-mudahan pada saat kami bisa di rapat atau bertemu lagi dengan teman-teman koordinasi. Jadi gini, kami itu setiap tahun ada yang namanya forum adat, Mbak Zainab dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga teman-teman. Forum adat ini kita membahas apa yang kita bisa lakukan bersama gitu. Kalau KKP memang kewenangannya kan hanya di wilayah laut, tapi di dalam forum adat kita mengundang seluruh kementerian. Selain bicara masalah masyarakat adat, juga kita bicara masyarakat kearifan lokal. Gitu. Jadi sangat terbuka kemungkinan untuk dan terima kasih masukannya, nanti akan saya coba akan kita diskusikan ini mungkin ke Kementerian Kebudayaan ya dan Pendidikan yang memang mempunyai tugas dan fungsi di sini. Baik, kemudian yang kedua mengenai tadi registrasi gitu ya dari Mas Weda tadi kalau nggak salah dari Sabang sampai Merauke banyak betul sekali. Apakah bisa langsung masyarakat? Sangat bisa. Justru kami sangat mengharapkan kita semua berperan aktif gitu. Kita dapat informasi dari semuanya, tidak hanya dari pemerintah daerah, tidak hanya dari NGO, tidak hanya dari lembaga tertentu, tapi dari semuanya gitu. Biasanya kita bukan registrasi ya, jadi semua itu akan kita data dalam satu pendataan dan tiap tahun seperti Pak Maya tadi sampaikan terkait dengan juga sekaligus kita menyampaikan identifikasi masyarakat adat dan penetapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ya gitu. Yang difasilitasi baik oleh pusat maupun tidak, biasanya ada beberapa daerah juga sudah menginisiasi sendiri. Untuk wilayah pesisir kami langsung serahkan ini semua ke Kementerian Luar Negeri Mbak Zainab. Jadi di setiap tahun ada pertemuan tahunan di Jenewa itu terkait hak asasi manusia dan di dalamnya ada indigenous people. Walaupun Indonesia bukan indigenous people, sekali lagi saya jelaskan dan saya tegaskan kita bukan indigenous people, kita masyarakat hukum adat gitu. Kita adalah masyarakat yang memang sudah menetap lama, tapi bukan masyarakat yang betul asli Indonesia. Mungkin ya penjelasannya akan panjang kalau saya bicara kenapa gitu ya. Nanti mungkin di googling atau itu udah banyak kajian-kajian mengenai itu. Jadi kalau kita kenalkan ke luar negeri pun nama kita masyarakat hukum adat misalnya yang kita sampaikan bahwa masyarakat hukum adat Indonesia keberagamannya seperti ini, kearifan lokalnya seperti ini, dan itu selalu kita sampaikan. Jadi kalau tadi apakah diregister semua data yang masuk akan kami selain kami juga akan cross check. Maksudnya apakah ini termasuk atau tidak, ataukah ini benar atau tidak, kita akan tetap cross check. Setelah memang ini kondisinya benar, biasanya kita akan jadikan ini menjadi salah satu masukan juga buat teman-teman di Kemenlu. Gitu. Baik Mbak Jenab, mungkin paparan saya sekian dulu, mudah-mudahan nanti kita akan bisa diskusi lebih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.